keseluruhan yang dia terima itu tidak sampai ratusan triliun, tetapi dia divonis dengan hukuman seumur hidup. Ini bukan memberikan jera kepada mereka, tetapi justru mereka akan tersenyum bahwa oh seperti inilah negara kita, oh seperti inilah hukum di negeri kita. Untuk para koruptor, lanjut. Hari-hari kita selalu mendengar cerita-cerita busuk di negeri dongeng ini dari para pembesar penggede negara. Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi sebesar 300 triliun tetapi divonis dengan hukuman penjara 6,5 tahun. Ini ada satu pelajaran yang bisa kita dapatkan. Mau dibawa kemana negeri Konoha ini jika hukum di negeri ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat? Tuntutan jaksa itu 12 tahun. Tetapi alasan kenapa vonis 6,5 tahun karena dia berperilaku baik, sopan. Dengan alasan lain, dia juga punya keluarga. Perlu kita ketahui bahwa jika dia baik, ya, jika orang itu baik, dia tidak akan melakukan apa yang dapat merugikan orang lain, terlebih merugikan negara. Nah, ada satu kasus suap, ya, sengketa pilkada. Seorang mantan MK, Akil Mukhtar, melakukan tindak pidana suap, ya, korupsi, suap. Dia divonis dengan hukuman seumur hidup. Jika kita total, ya, jika kita hitung-hitung, ya, keseluruhan yang dia dapat, keseluruhan yang dia terima, itu tidak sampai ratusan triliun. Tetapi dia divonis dengan hukuman seumur hidup. Nah, bedanya dengan yang 300 triliun ini, Akil Mukhtar ini seorang pejabat negara. Itu satu bedanya. Ya. Dari sini kita dapat berkaca, mau dibawa kemana negeri ini? Ya, bedanya adalah yang 300 triliun itu bukan pejabat negara. Dan yang mantan MK ini adalah pejabat negara. Ini luar biasa sekali. Dari sini timbullah pertanyaan-pertanyaan yang unik. Seandainya kamu, saya, diberi uang, tidak perlu banyak-banyak. 2 triliun saja. 2 triliun. 2 triliun saja. Kamu dipenjara selama 6 tahun. Mau tidak? Diberi uang 2 triliun, tapi kamu dipenjara 5-6 tahun. Tentu pertanyaan ini akan dijawab oleh sebagian orang, tentu saja saya akan mau menerima. Timbul lagi pertanyaan lain seperti ini. Lalu, siapa yang akan memberi kamu uang sebanyak itu? Selebel. Untuk para koruptor, jangan pernah takut. Lanjutkan. Jika memang kamu berani untuk melakukan korupsi. Karena apa? Kita lihat, inilah satu pelajaran bahwa ini bukan memberikan jera kepada mereka yang gemar korupsi. Dengan 300 triliun, tetapi vonis 6,5 tahun penjara. Ini bukan memberikan jera kepada mereka, tetapi justru mereka akan tersenyum bahwa oh seperti inilah negara kita. Oh seperti inilah hukum di negeri kita. Bagi kalian yang merasa koruptor, lanjutkan. Jangan pernah takut. Karena ketika kamu keluar dari penjara, kamu masih bisa menikmati kekayaan itu.